Baik, teman-teman yang tidak sedang ngomong, barangkali mic-nya bisa di-mute ya, biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Imla satu di antara sekian pelajaran yang dianggap penting. Ya, karena kalaupun kita pinter, bisa ngomongnya, tapi kalau nulisnya salah, itu menjadi ngaco lah gitu ya. Jadi ngaco. Ada orang hafal ayat, bahkan surat, tapi ternyata ketika menulis ayat ataupun surat itu dia salah, jadi menjadi tidak baik. Nah, maka di imla adalah bentuk penulisan bahasa sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kalau Al-Quran disebut namanya rosam ya, Rosmul Quran, penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran tidak sama dengan penulisan selain Al-Quran. Kalau coba di bentar ya. Halo, yang tidak penting dimatiin aja mic-mu. Ya, ada Rosmul Quran, ada penulisan Al-Quran. Kalian bisa melihat penulisan Al-Quran dari kata Bismillah saja. Ditulis Bismillah. Ditulis begini, ya kan? Bismillah. Tapi Iqra bis ditulis Bismi. Ada yang pakai alif, ada yang tidak. Ini corak penulisan Al-Quran. Jadi penulisan Al-Quran itu beda sendiri. Ya. Kalau menulis Ar-Rahman di luar Al-Quran, maka Ar-Rahman ada apa namanya? Ada alif Ar-Rahman. Tapi ketika penulisan Al-Quran tidak ada alifnya, tapi langsung bersambung dengan nun. Jadi ada Rosmul Quran, penulisan Al-Quran, ada Imla Al-Arabiyah, Imla penulisan bahasa Arab. Nah, yang kita akan fokus di pelajaran ini adalah Imla penulisan bahasa Arab. Yang paling pertama materi dari Imla ini adalah Hamzah. Penulisan Hamzah nih yang ada di layar kalian. Nah, Hamzah itu ada dua, ada Hamzah wasal dan ada Hamzah qata'. Baik, kita langsung perhatikan contoh kalimat. Uktub. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Kata uktub. Kata uktub. Uktub darsaka bi'inayatin. Nah, di sini pasti sudah mengerti yang mana Hamzah di situ. Hamzah adalah huruf pertama di awal kalimat tadi. Uktub. Uktub. Yang ya kayak uktub. Kemudian contoh kedua, i'malu. Contoh ketiga, intasara. Contoh keempat, intasir. Kemudian contoh ke semuanya ini adalah penulisan Hamzah yang disebut dengan Hamzah wasal. Apa kalau begitu Hamzah wasal ini? Yaitu Hamzah yang ditulis tidak dengan Hamzah tapi ditulis dengan alif. Ditulis dengan alif. Dah Hamzah seperti ini, seperti kepala ain itu enggak ada. Ini tanda Hamzah nih. Jadi dia ditulis di atas alif, tidak ditulis di atas, dia ditulis dengan alif, tidak ditulis dengan Hamzah. Perhatikan, kita ulang dari awal. Uktub darsaka bi'inayatin. Uktub ini adalah fi'il. Artinya apa? Kataba. Kataba menjadi uktub. Jalasa menjadi ijlis. Qara'a menjadi iqra. Ya, semua fi'il amar
yang diambil dari kata sulasi yang terdiri dari 3 huruf, jalasa, kharaja, kemudian raja'a, semua fi'il amar sulasi, hamzahnya ditulis dengan hamzah wasal. Ditulis dengan hamzah wasal. Dia dibaca apabila di awal kalimat saja. Kalau di tengah kalimat, maka dia tidak dibaca dengan harokat. Tidak ada kedengaran hurufnya. Kemudian, contoh kedua, i'malu, i'malu, i'mal, i'mala, i'malu. Ini juga adalah fi'il amar sulasi. I'malu, beramallah kalian. Maka dia ditulis dengan hamzah wasal di awal kalimat. Apabila ini adalah sulasi, yaitu yang tiga huruf. Jalasa, kemudian qa'ada, kemudian kharaja, dakhala, pokoknya yang 3 huruf. Maka dia ditulis fi'il amarnya itu hamzah di awalnya dengan alif. Tuktab wala tuntok. Ditulis tapi tidak dibaca. Nah, kalau kita tambahkan kata, misalkan di sini qul, kita tambahkan di awal qul, quli'malu, quli'malu. Jadi tidak dibaca qul i'malu tapi quli'malu. Dibaca adalah quli'malu. Jadi tidak dibaca dengan qul i'malu tapi dibaca dengan quli'malu. Kemudian huruf yang terdiri, fi'il yang terdiri 3 huruf tadi masuk dalam kategori hamzahnya itu adalah hamzah wasal apabila fi'il amar. Nah, kita lihat contoh kedua, intasara, fi'il asalnya sulasinya adalah nasara. Nasara kalau diikut ke atas ini berarti unsur. Fi'il amarnya unsur juga adalah hamzah wasal. Nah, yang di sini intasara, yantasiru, ada juga madhi tapi terdiri dari 5 huruf. Asal kata nasara kemudian ditambahin dengan alif di awal, tak di antara nun dan shad. Nah, kalau dalam wazan sorfi, dalam wazan sorof disebut ifta'ala, ifta'ala, ijtama'a. Nah, semua yang satu pola, satu wazan dengan kata ini, intasara, maka fi'il madhinya ditulis tanpa hamzah di sini. Intasara, ijtama'a, ifta'ala. Kemudian contoh selanjutnya intasir. Intasir ini juga khumasi, terdiri dari 5 huruf asalnya tadi intasir, tapi ini adalah fi'il amar. Fi'il amar, intasir. Ya, fi'il madhi, fi'il amarnya sama-sama ditulis dengan hamzah wasal. Nah, perhatikan contoh kelima. Intisaruka lil mazlumi syahamatun. Nah, ini juga adalah isim, tapi dia bersumber dari fi'il yang khumasi. Disebut dengan masdar. Intasara, yantasiru, intisarun. Ijtama'a, yajtami'u, ijtima'un. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alun. Nah, teman-teman bisa lihat apa yang diperhatikan. Dari madhinya, kemudian amarnya, kemudian masdarnya. Ketiga-tiganya ini, ketiga-tiga dari 5 huruf. Nah, semua fi'il asalnya ditulis dengan hamzah tanpa hamzah. Ditulis alif tanpa hamzah. Intasara, intasir, intisar. Nih, yang pertama tadi sulasi 3 huruf, yang sekarang ini 5 huruf. Lalu kita lihat yang ke selanjutnya. Istasyaral maridu, istasyara tabibahu. Orang pasien
berkonsultasi dengan dokternya. Nah, ini adalah fi'il madhi. Apakah dia 5 huruf? Ternyata bukan. Dia ini terdiri dari sudasi 6 huruf. Apa fi'il madhi? Yang bagaimana fi'il madhinya? Fi'il madhi yang 6 huruf. Wazannya adalah ifta'ala, ifta'ala, istaghfara, istakhraja, istansara, istasqa'a. Jadi seluruh yang diawali dengan ista, diawali oleh alif, sin, dan ta, maka masuk dalam kategori sudasi. Nah, apabila dia terdiri dari 6 huruf, maka masuklah dia dalam kategori fi'il madhinya apabila ditulis, maka ditulis degah di atas alif. Karena dia terdiri dari 6 huruf. Kalau tadi khumasi pada saat madhi, pada saat amar, dan pada saat masdar. Nih, nah teman-teman bisa lihat, ini tadi madhi. Kemudian, nah kalau sudasi, baru ketemu kita yang madhi saja. Apakah amar juga sama? Mari kita lihat, cekidot. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata istashir al-uqala'a. Istashir juga sama halnya hamzah amar sudasi. Kalau tadi yang sebelumnya fi'il madhinya, sekarang fi'il amarnya. Lalu yang selanjutnya lazimatun istasyara yastashiru istashir istisyarah. Fi'il madhi iya, fi'il amar iya, begitu juga idasi dan khumasi. Tulisannya wajib dengan hamzah wasal. Hamzah wasal itu ditulis apabila terhadap 6 huruf, ditulislah dia dengan hamzah wasal. Nah, kita review. Yang pertama tadi kita ulang, lihat yang di atas fi'il amar sulasi. Tiga huruf nih, 3 huruf. Dari zahaba idhab, kharaja ukhruj, kataba uktub, jalasa ijlis. Jangan pernah kalian menulis ijlis fi'il amar, ijlis. Tidak, di hamzahnya adalah hamzahnya adalah hamzah wasal, tapi ditulis dengan alif saja. Jadi kalau ditulis secara otomatis salah. Tuh. Yang kedua, apabila terdiri dari 5 huruf, ijtama, intasara, ifta'ala, maka hamzahnya juga ditulis dengan hamzah wasal, yaitu alif begini, akhun, akhi, amin. Dan apabila kalian menulis Ahmad, misalkan orang Arab akan membacanya bukan Ahmad nih. Nah, bisa mereka baca Uhmid. Karena dianggap fi'il amar nih. Dianggap fi'il amar. Dari hamuda, yahmudu, yahmidu. Jadi penulisannya harus dengan hamzah. Barulah dia menjadi Ahmad. Nah, jadi penulisan hamzah sangat fatal apabila ditulis dengan penulisan yang tidak benar. Ya. Nah, pada saat madhi, pada saat amar, pada saat masdar yang dengan hamzah wasal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maaf. Kemudian yang selanjutnya apa? Apabila sudasi yang terdiri dari 6 huruf. Nah, yang terdiri dari 6 huruf, istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alun, seluruh sudasi yang dengan istisqa. Jangan ditulis istisqa dengan hamzah di bawah. Salah. Ya, alif. Nah, apabila ada kata alif, sama sekali karena dia tidak memiliki dari yang sebelumnya. Yang juga begitu, yang istif'al. Ya, jadi madhi, amar, masdar. Madhi, amar, masdar. Nah, setelah fi'il yang sulasi, humasi, dan sudasi, ada beberapa isim khusus ditulis dengan hamzah wasal. Apa saja dia? Ada kata ismi. Ismi, kita sering salah menulis ismun itu dengan ismun dengan hamzah Arab. Maka ismun ismuhu
Ali. Ismuhu Ali. Ismu ditulis tanpa hamzah. Ini saja yang teman-teman perlu ingat. Yang pertama adalah imru'un, ya. Ismun imru'un lah ditulis, maka ditulislah dia dengan tanpa ismun 1, imru'un 2, apalagi sekaligus ibnatun. Ibnun tidak boleh ditulis dengan hamzah. Kalian menulis an Abdillahi ibni pakai alif, pakai hamzah, maka tulisan itu menjadi salah. Sudah berapa? Sudah 5. Ibnun dan ibnatun. Ibnun dan ibnatun. Dilihat ke atas lagi. Apa saja tadi? Yang pertama adalah ismun. Yang kedua imru'un. Yang ketiga imra'atun. Keempat ibnun. Kelima ibnatun. Keenam isnani. Isnani. Dan yang ketujuh natani. Maka seluruhnya ini apabila ditulis wajib ditulis dengan alif saja tanpa ada hamzah. Tanpa ada hamzah. Nah, teman-teman perlu juga perhatikan apa yang terjadi di sini. Lihat di kata diperhatikan ila. Terkadang ada orang yang sepele menulis ila, ilanya tidak tulis dengan hamzah. Maka penulisan itu menjadi penulisan yang salah, ya. Penulisan ila tidak sama dengan imra'atun, imru'un, ibnatun, isnani. Ila dia adalah hamzah qata', bukan hamzah wasal. Kemudian perhatikan juga penulis tulis tanpa titik, ditulis tanpa titik. Maka dia dibaca bukan ila, tapi dibaca ilayya. Dibaca ilayya, bukan ila, ya, bukan ila. Begitu juga kata Ali. Tadi ada kata Ali di atas, ya. Ali dengan ala, perhatikan ini Ali, ya, ini ala. Kalau yang ada titiknya itu berarti, jadi jangan salah menulis kalau Ali tidak pakai titik, nanti dibaca ala. Kalau ala ditulis dengan titik, nanti dibaca Ali. Ya, sederhana, tapi ini sangat fatal dalam penulisan imla. Lihat teman-teman, ini adalah sudah kita jelaskan. Fi jami'il asma'i wal af'ali sabiqati bil majmu'ati wahid. Seluruh yang ada di dalam majmu'ah tabel 1 tadi, najidul ham tidak ditulis di atasnya. Najiduha la tuntak, dia tidak dibaca. Illa kecuali idza waqa'at kalimatuha fi awalil jumlah. Tidak dibaca kecuali dia terletak di awal jumlah saja. Wa hadza tusamma hamzatu wasl. Apa itu hamzah yang tidak ditulis? Hamzah yang tidak, li'annahu yutawassalu bihi ila nutqi bis sakin ba'daha. Langsung dia dibaca dengan huruf sukun yang ada di depannya. Unsur langsung kepada huruf nun. I'malu, kul i'malu. Jadi bukan kul i'malu, ya. Kalian kalau membaca Al-Fatihah perhatikan itu apa? Ihdina, tidak ditulis dengan hamzah, tapi kita ngerti bacanya ihdi. Nah, di juz 21 utlu. Jadi hal-hal yang seperti ini sederhana tapi fatal. Wa fi kalimat tania, sementara di kelompok yang sebelah tadi seperti kata Ahmad, Amin adalah kata yang ditulis hamzah maktubah, hamzah yang ditulis. Wa nantiqu bihada iman. Kita sebut dia kalau kita membacanya. Yang dinamakan hamzatu qata', hamzah qata'. Untuk menyegarkan apa yang sudah kita pelajarin, pengarang sudah menyiapkan kaidah. Kalian mau hafal bagus, kalian mau ingat-ingat bagus, kalian mau catat bagus, paham dari pelajaran ini bagus. Apa itu hamzah wasal? Dia tuliskan hamzatu wasal, hamzatun adalah hamzah tursamu alifan yang ditulis dengan alif, ghairu mahmuzah tanpa hamzah. Itulah hamzah. Yu'ti bihali tawassalu ila nutqi bisakin. Dia itu ada karena untuk menyambung dengan huruf sukun di setelah alif itu tadi. Wa taqa'u fi awwali amri, dia terletak awal fi'il amar yang sulasi. Ijlis, uktub, unsur, irji'. Begitu juga ada dia pada fi'il madhi khumasi. Ijtama'a, intasara, ifta'ala. Begitu juga pada amar dan masdarnya. Ifti'alun dan seterusnya. Dan begitu juga fi'il madhi saat sudasi. Ini tadi paling mudah diingat. Sudasi dan khumasi, tiga-tiganya. Madhinya iya, amarnya iya, masdarnya iya. Nah, ketiga-tiganya ini hamzahnya adalah hamzah qata'.
Wa fi adatit ta'rif, begitu juga pada alif lam ta'rif. Alif huruf alif lam dia adalah hamzah wasal. Qulillah, qulillah, qulil muslimin, tidak qul al muslimin, tidak, ya. Wa fil asma, dia juga ada pada isim-isim tertentu. Apa itu? Ibnun, ra'atun, isnani dan isnatani. Udah 6. Ditambah yang ketujuh ismun. Nah, yang sering menulis ismi ditulis dengan hamzah, maka tulisan itu menjadi salah. Ini ya, sering kesalahan-kesalahan kecil ini menyebabkan kesalahan fatal. Lalu apa pula hamzah qata'? Ini hamzah qata'. Apa katanya? Hamzah maktubah, hamzah yang ditulis. Yuntaqu biha kunu, dan dia berada fi ghairi ma sabaqa minal kalimat, di selain kalimat-kalimat yang sudah disebut, selain imru'un, selain imra'atun, selain isnatun, isnani, isnatani, selain sudasi, selain khumasi, dan selain sulasi amar. Itu adalah hamzah qata'. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahamin ini. Ya, saya kira ini pelajaran yang relatif mudah dipelajarin, khususnya buat teman-teman yang sudah pernah belajar sorot. Nyambung kan? Ada sudasi, ada sulasi, ada khumasi, dan lain-lain sebagainya. Ya, saya mintakan supaya file ini juga dikirim ke kalian sehingga kalian juga bisa belajar sambil kalian juga pelajarin. Ya, pelajarin pelajaran yang akan kita pelajarin selanjutnya. Karena dia perjelas lagi dalam tabel ini. Masya Allah, kalian bisa baca itu. Nah, pelajaran kita selanjutnya esok hari itu adalah penulisan hamzah di awal kalimat ini. Teman-teman bisa pelajarin lebih awal sebelum besok. Siapa yang bisa pelajarin lebih awal dengan membaca file ini, membaca buku ini, maka insya Allah ilmunya cuma nunggu, apalagi selain nunggu terus nggak ikut ngapa-ngapain. Artinya apa? Dia tidak ikut belajar dengan berbagai macam alasan, akhirnya dia tidak hadir di Zoom yang sudah disediakan oleh Rehlata di sore hari. Baik teman-teman, hanya diikuti oleh 20 orang. Ya, padahal kita tahu yang akan berangkat ke Yordania itu lebih dari 40 orang. Saya tidak tahu apakah karena teman-teman di Gria Hijau ini gabung jadi satu kesebelasan sendiri, makanya kelihatan sedikit. Saya tidak tahu ya. Ya, kalau yang lain tuh 20 ditambah yang di Gria Hijau mungkin ada 20, berarti klop lah ada 40. Karena memang ada beberapa orang tadi yang izin. Ini sengaja saya rekam supaya nanti teman-teman yang belum sempat belajar karena uzur ya, karena uzur ya, supaya bisa mengulang pelajarannya secara mandiri, ya, dan mudah-mudahan itu menjadi lebih mudah buat teman-teman yang hari ini udah ikut belajar tapi ya pahamnya setengah-setengah atau pahamnya ya apalah seperempat, nanti diulang-ulang ini insya Allah ya. Kedengaran ini kan penulisan apa namanya ya simple, sederhana, tapi kalau kesalahan ini terjadi, apalagi buat orang yang mau ngambil jurusan lughah Arabiyah, ini kesalahan fatal. Nah, kesalahan fatal. Mungkin sebagian teman-teman udah pernah belajar di pondoknya ini penulisan imla dan sebagainya. Ya, itu teman-teman ya. Itu aja barangkali buat sore hari ini. Ya, saya tidak mau banyak-banyak pelajarannya, yang penting paham. Nah, bukti pahamnya kalian atau tidak pahamnya nanti saya kasih hadiah deh. Hadiahnya apa? PR. Nah, nanti kerjain PR, tanda pahamnya itu akan kelihatan di situ. Boleh diskusi ya, silakan diskusi dengan teman-temanmu supaya nanti kelihatan bagaimana cara mengerjakan. Saya kira itu ya teman-teman buat sore hari ini. Sebelum kita akhirin, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Saya hitung sampai 2. Kalau nggak ada, saya anggap tidak ada. 1, 2. Habis waktumu, habis. Pertanyaannya besok lah, hari Selasa, hari Rabu ya. Kalau mau bertanya, insya Allah kita ketemu lagi di pelajaran imla. Ya, simpan pertanyaannya. Bisa dikirim Ustaz filenya. Oh iya, nanti saya minta dikirimkan ke grup ya. Nanti diminta dikirim ke grup.
sekalian PR-nya gitu, biar klop lah. Jangan filenya aja dikirim tapi PR-nya enggak gitu ya. Nah, ini tanda Syukran Ustaz. ya. Pelajarannya insya Allah tidak sulit ya, tidak sulit ya, khususnya kalau yang memperhatikan ataupun yang ikut. Itu aja buat sore hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian selalu sukses. Nanti kita sampai ketemu di Jordan lah. Entah itu di Yarmouk University, entah kita di Aman, entah kita di di Mu'tah. Ya, ada beberapa nama yang saya lihat kemarin, milih Mu'tah, ada Yarmouk dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman udah mengikuti ini dengan baik. Mudah-mudahan menambah keberkahan pelajaran kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullah. Sekian dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.